Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan rekan mahasiswa pada mata kuliah pajak di Universitas Dinas Matematika. Kali ini kita membahas mengenai materi hitungan PPh 25 dan PPh 29. Baik, untuk memahami daripada pajak PPh 25 terlebih dahulu kita melihat definisinya bahwa wapa pribadi atau badan melakukan kegiatan usaha dengan mengangsur pajak menggunakan PPh 25. Jadi pajak PPh 25 digunakan untuk mengangsur daripada pajak agar hutang pajak di akhir tahun menjadi ringan ketika saatnya dibayar. Pada kriteria wapa pribadi pengusaha tertentu, yaitu melakukan usaha sebagai pedagang atau penjual barang atau jasa baik grosir maupun eceran dengan satu atau lebih tempat usaha, maka tarif pajaknya adalah 0,75% dikalikan omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha tersebut. Sebagai contohnya adalah Tuan Anto sebagai pengusaha pakaian yang mempunyai usaha di beberapa tempat Jakarta, Mall Taman Anggrek, Bintaro, dan Bekasi Mall yang memiliki peredaran bruto pada Maret 2015 adalah sebesar 80 juta, 50 juta, dan 30 juta. Maka besarnya pajak PPh 25 untuk masa Maret 2015 adalah sebagai berikut. Jadi untuk Mall Taman Anggrek 0,75% kali 80 juta sama dengan 600.000. Bintaro Plaza 0,75% dikali 50 juta sama dengan 375.000. Dan Bekasi Mall 0,75% dikali 30 juta sama dengan 225.000. Sehingga angsuran PPh pasal 25 pada bulan Maret 2015 adalah sebesar 1.200.000. Dengan cara itu, maka pada saat akhir tahun, Tuan Anto membayar pajak untuk tahun 2015 menjadi ringan setelah adanya angsuran pajak per bulan tersebut. Baik, sekarang kita lihat untuk kategori wapa pribadi bukan sebagai pengusaha tapi berstatus pekerja bebas atau karyawan, maka angsuran pajak atau PPh 25 dapat digunakan menggunakan tarif PPh 17 ayat 1 sebesar 5% dikalikan penghasilan kena pajak. Sebagai contohnya adalah wapa belum menikah berniat usaha di Indonesia dengan penghasilan 3 bulan, bulan 10 sampai bulan 12 tahun 2020 adalah Rp5.750.230. Maka penghasilan 1 bulannya tinggal kita bagi 3, yaitu nilainya Rp1.916.753 dari Rp5.750.230 dibagi 3. Setelah memperoleh penghasilan bulanan, maka tinggal kita kalikan dengan 12 bulan sehingga nilainya adalah Rp23.920. Setelah itu kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak pada status belum menikah sebesar Rp13.200.000 sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar Rp9.820.920. Rp9.800.920. Kemudian lalu kita kalikan 5% dari PKP tersebut adalah nilainya Rp490.046. Artinya pajak yang terhutang dari pekerja tersebut pada tahun 2020 nilainya adalah Rp490.046.
3/12 dikali 490.000 sama dengan 122.500. Jadi kalau kita lihat, angsuran tersebut dapat dilakukan pada saat tahun 2020 atau pada saat tahun 2021. Jadi angsuran pajak sebesar 122.500 dapat dicicil atau dapat dibayarkan sebagai angsuran untuk tahun 2020 ataupun tahun 2021. Jadi kalau diketahui pada saat tenaga kerja tersebut bekerja di bulan 10 dengan gaji yang sudah diketahui, maka dia dapat mengestimasi angsuran pajak yang bisa dilakukan dan dibayarkan pada bulan 11 dan bulan 12, sehingga pada akhir tahun 2020 pajak yang terhutang menjadi ringan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat status wafat tersebut sebagai pekerja, maka penghasilannya dapat dipastikan kurang lebihnya sudah bisa diestimasi untuk perhitungan pajak yang terhutangnya. Berbeda dengan wafat pribadi yang memiliki usaha, karena dia pada perhitungan gajinya terdiri dari gaji pokok, uang makan, dan uang transport, serta gaji di atas gaji pokok tersebut sehingga sama dengan gaji bruto, maka diketahui bahwasanya nilai daripada besaran gaji kotor atau bruto dan dikurangi oleh biaya-biaya yang berkaitan dengan kepegawaian, biaya jabatan, dan sebagainya, maka diketahui penghasilan bersih yang dia terima otomatis dengan sendirinya bisa dipastikan kurang lebihnya untuk pajak yang terhutang tersebut. Baik, sebagai catatan tambahan untuk PPh 25 angsuran cicilan tersebut, kita dalam perhitungan pada wafat tenaga kerja tanpa adanya tambahan pendapatan dari usaha, maka angsuran daripada PPh 25 tersebut kurang lebihnya hampir sama dengan perhitungan potongan final PPh 21. Baik, sekarang kita membahas mengenai wafat pribadi memiliki pengusaha tapi bukan sebagai pedagang. Sebagai contohnya adalah si A, pengusaha warung makan di Yogyakarta yang memiliki penjualan pada tahun 2015 sebesar 360 juta dengan status menikah dan mempunyai 2 anak. Maka perhitungannya menggunakan persentase penghasilan normal 20%, penghasilan normal. Jadi jumlah peredaran setahunnya 360 juta dikalikan 20% sama dengan 72 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yaitu untuk wajib pajak sendiri 36 juta, status menikahnya 3 juta, menikah dengan tanggungan 2 anak masing-masing 3 juta, senilai 6 juta, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah 45 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 72 juta dikurangi 45 juta sama dengan 27 juta. Sehingga pajak penghasilan terhutang 27 juta PKP atau penghasilan kena pajak dikalikan 5%, nilainya adalah 1.350.000. Oleh karena itu, pajak angsuran berbentuk PPh pasal 25 dapat dihitung sebesar 1.350.000 dibagi 12 sama dengan 112.500 rupiah. Berarti
pada tahun 2015, pajak yang terhutang untuk si A pengusaha warung makan adalah sebesar 1.350.000. Kemudian karena pada tahun 2015 tidak ada angsuran atau pengurang pajak, maka di sini hutang pajak untuk tahun 2015 sama dengan PPh pasal 29 sebesar 1.350.000. Sehingga ketika kita menghitung pasal 25 angsuran pajak untuk tahun 2016 adalah sebesar 1.350.000 dibagi 12 sama dengan 112.500 rupiah. Baik, kemudian untuk wakabadat, sebelum terjadinya pandemi COVID-19, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Untuk badan usaha, pada kategori pendapatan bruto mempunyai kriteria PPh pasal 4 ayat 2, maka perhitungan pajaknya 1% dikali seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan tersebut. Jadi kalau misalnya badan usaha tersebut omsetnya berasal dari pajak sewa, contohnya, maka dia dikenakan tarif 1% karena kategori omsetnya adalah pada kategori PPh pasal 4 ayat 2. Dan kemudian yang kedua, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 50 miliar per tahun, maka PPh badannya dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikali laba bersih sebelum pajak. Pada kriteria ini sebagai misal badan usaha yang merubah bahan baku menjadi barang jadi. Sebagai contohnya, maka di sini kategorinya adalah dia jika penghasilan brutonya besar dari 50 miliar, maka kena tarif 25%. Tapi apabila pendapatan brutonya lebih besar dari 4,8 miliar, kurang dari 50 miliar per tahun, ada dua kriteria yang mana untuk tarif 12,5% untuk mendapatkan fasilitas tersebut badan usaha dengan kriteria tertentu. Sementara yang tidak mendapatkan hak fasilitas tersebut tetap diberlakukan tarif 25%. Lalu setelah pada masa pandemi COVID-19 diberlakukan, pada tanggal 21 April tahun 2020, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Jenderal Pajak nomor 08-TJ-2020 tentang perhitungan angsuran PPh pasal 25 akibat adanya penurunan tarif PPh badan diperlakukan sebagai berikut, bahwa untuk PPh badan bagi wapa dalam negeri dalam bentuk usaha tetap pasal 3 ayat 1 diperlakukan tahun 2020 dan 2021 adalah 22%, dan untuk tahun 2022 adalah 20%. Tapi untuk kriteria perusahaan dengan bentuk perseroan terbuka dan sahamnya minimal 40% diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta memenuhi syarat tertentu, maka dikurangi lagi 3% dari 22% untuk tahun 2020 dan 2021 dikurangi 3% menjadi 19%, dan untuk tahun 2022 yaitu 20% dikurangi 3% menjadi 17%. Baik. Untuk contohnya kita ambil di sini pada perhitungan angsuran pajak PPh pasal 25 pada saat sebelum pandemi. Kita lihat di sini PT Bulan Perdana bergerak di bidang produksi minuman di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar.
tidak hanya itu, perusahaan juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Thailand dan Korea. Dan data pajak pada tahun tersebut adalah 168 miliar 982.456 rupiah. Jumlah penghasilan PT bulan perdana dalam setahun lebih daripada 50 miliar dengan perhitungan tarif yang sudah ditentukan 25% pada kategori perusahaan dengan omset yang bukan pada kategori pasal 4 ayat 1, yaitu lebih daripada 50 miliar, maka tarif yang digunakan sebagai angsuran pajak atau PPh 25 adalah 25% sebesar 25%. Adapun nilai laba rugi sebelum pajak adalah 937.688.000. Baik, kita lihat di sini. Pajak yang terhutang pada tahun 2019 adalah omsetnya dari laba. Perhitungan labanya adalah 937.688.000 dikalikan 25% adalah 234.422.000. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan angsuran pajak atau PPh 25 sebesar 168.982.456 rupiah, sehingga pajak pasal 29 atau kurang bayar 65.439.544 rupiah. Berarti pajak yang terhutang adalah sebesar 234.422.000 hasil daripada laba perusahaan sebelum pajak dikalikan tarif pasal 25 pada omset 50 miliar lebih, yaitu sebesar 25%, maka pajak yang terhutang tahun 2019 adalah 234.422.000. Sementara pajak kurang bayar atau pasal 29 adalah 65.439.544 rupiah. Jadi kita harus bedakan kakak, jika pajak terhutang dengan pajak kurang bayar bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Sehingga pada kasus tersebut angsuran PPh 25 untuk tahun 2020 adalah menggunakan pajak terhutang, bukan pajak kurang bayar. Jadi pajak terhutangnya adalah 234.422.000 dibagi 12 sama dengan 19.535.166 rupiah. Atau kita genapkan 19.535.000. Ya. Jadi untuk menjadi perhatian bagi kita, jika pajak terhutang tidak sama dengan pajak kurang bayar atau pasal 29, maka PPh yang dihitung dari pasal 25 mengacu pada pajak terhutang, bukan pada pajak kurang bayar. Baik, sekarang kita membahas mengenai pajak
angsuran atau PPh 25 pada kategori saat pandemi, kita lihat di sini. Masa pajak Januari 2020 dan masa pajak Februari 2020 sama dengan angsuran PPh pasal 25 masa pajak Desember 2019 75 juta. Jadi, kita lihat di sini pada saat pajak yang dibayarkan dalam bentuk pasal 25 pada Januari 2020 dan pada Februari 2020, perusahaan membayarkan nilainya nominalnya sama dengan PPh 25 yang dibayarkan Desember 2019 sebesar 75 juta. Sekarang kita membahas berapakah pajak PPh 25 yang dibayarkan pada Maret 2020 setelah adanya peraturan dari Kementerian Pajak, Kementerian Keuangan, Departemen Perpajakan. Baik, kita lihat sini. Pada masa Maret 2020 ketika pandemi belum berdampak signifikan, maka tarif yang diterapkan tetap sama sebesar 25%. Dengan perhitungan sebagai berikut, mengacu pada peredaran bruto pada tahun 2019 sebesar 52 miliar dan setelah itu dikurangi oleh biaya pokok sehingga penghasilan netonya adalah 6 miliar 600 juta, lalu dikurangi oleh kompensasi kerugian pada periode sebelumnya yaitu 1 miliar 500 juta, maka penghasilan kena pajak atau PKP 5 miliar 100 juta. Sehingga pasal 25 yang dihitung untuk angsuran cicilan daripada pajak yang akan terhutang di tahun 2020 yaitu PPh 25 mengenakan atau menggunakan tarif 25% dikalikan penghasilan kena pajak sehingga nilainya adalah 1 miliar 275 juta. Dikurangi oleh kredit pajak yang dilakukan 75 juta. Ya. 75 juta ini adalah kredit pajak berupa cicilan atau angsuran PPh 25 yang dilakukan pada Desember 2019. Jadi kalian lihat di sini Kakak, ini adalah peredaran bruto untuk omset 2019. Lalu pengurangnya kredit pajaknya adalah angsuran PPh 25 2019. Jadi jangan terkecoh pada cicilan atau angsuran pajak dalam bentuk pasal 25 yang dilakukan pada Januari 2020 dan Februari 2020. Baik, setelah itu kita lihat dasar pengenaan pasal 25 sudah jelas. Dari perhitungan 25% dikali PKP adalah 1 miliar 275 juta dikurangi angsuran PPh 25 75 juta, maka nilainya 1 miliar 200 juta sehingga tinggal dibagi 12 hasilnya adalah 100 juta. Jadi pasal 25 yang dibayarkan perusahaan pada bulan Maret 2020 berdasarkan ketentuannya masih belum berubah tarif PPh 25-nya ya 25%, maka angsuran yang dibayar adalah 100 juta. Jadi seharusnya pada saat bulan Januari 2020 dan Februari 2020 seharusnya pajak yang dibayarkan tersebut nilainya adalah 100 juta, bukan 75 juta. Tapi pada saat itu
belum diberlakukan aturan daripada ketentuan tadi, ya. Jadi pada saat ketentuan daripada perubahan pasal tadi, kita lihat terjadi pengumumannya pada tanggal 21 April 2020. Jadi ketentuan dari tarif yang tadinya 25% menjadi 22% dan 20% untuk tahun 2020 dan 2021 menggunakan tarif 22% dari 25% menjadi 22%, dan untuk 2022 dari 25% menjadi 20%. Itu maka Maret kita sudah mulai menghitung tetap menggunakan 25%. Setelah itu, pada saat masa April 2020 sampai Desember 2020, baru kita menggunakan tarif yang diberlakukan yang keluar surat peraturannya pada tanggal 21 April 2020. Jadi kita lihat di sini Kakak. Jadi angsuran pajak yang dilakukan pada tahun 2020 bulan April dan Desember adalah sebagai berikut. Mengacu pada peredaran bruto tahun 2019 yaitu 52 miliar dan penghasilan netonya setelah peredaran bruto dikurangi oleh biaya pokok perusahaan maka 6 miliar 600 juta dan dikurangi oleh kompensasi kerugian maka itu nilainya adalah 1 miliar 500 juta, penghasilan kena pajaknya 5 miliar 100 juta, maka PPh yang terutang untuk pajak angsuran pasal 25 bukan lagi 25%, melainkan 22% dikalikan PKP nilainya adalah 1 miliar 122 juta dan dikurangi oleh kredit pajak tahun 2019 pada bulan Desember adalah 75 juta, maka PPh 25-nya adalah 1 miliar 47 juta dibagi 12, maka nilainya PPh 25 adalah 87 juta 250 ribu. Jadi angsuran PPh 25 yang dibayarkan pada bulan April sampai dengan Desember 2020 setelah adanya surat daripada keputusan dari Kementerian Keuangan di Departemen Pajak, maka angsuran pasal 25 yang harus atau boleh dilakukan oleh perusahaan membayarnya adalah sebesar 87 juta 250 ribu. Jadi pada saat angsuran pajak PPh pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan pada Januari 2020 dan Februari 2020 tidak mengacu pada perhitungan yang diberlakukan pada aturan daripada perpajakan tersebut. Jadi mengacu pada catatan angsuran yang dilakukan pada cicilan PPh 25 tahun 2019. Untuk itu bisa kita lihat nanti akan ada perubahan atau perbedaannya ketika kita membayar pajak yang terhutang kurang bayar. Baik Kakak, dari situ sudah jelas. Sekarang kita lihat lagi di sini untuk perusahaan dengan modal kerja seperti CV atau juga usaha dagang atau perusahaan joint venture dan sebagainya, yang mana di situ perusahaannya tidak menaruh modal kerja ke dalam bentuk saham. Artinya perusahaan tersebut mempunyai batasan dalam modal kerja yang berbentuk bukan saham. Artinya di sini dia di bawah daripada persero yang mempunyai modal kerja dalam bentuk saham yang diperjualbelikan dalam Bursa Efek Indonesia. Ya, kita lihat di sini Kakak.
PPh-nya, PPB menyampaikan SPT tahun PPh untuk pajak 2019 dengan informasi sebagai berikut. Peredaran brutonya adalah 4 miliar dan penghasilan netonya setelah dikurangi bruto dikurangi biaya pokok maka hasilnya 2 miliar. Kemudian kompensasi kerugiannya adalah 0, maka penghasilan kena pajaknya adalah 2 miliar. Maka di sini PPh untuk pasal 25 sebelum pandemi adalah sebesar 25% dikali pengurang beban pajak pada tambahan tarif pasal 31E ya, pasal 31E yaitu sebesar 50% dikalikan PKP, maka nilainya adalah 250 juta. Lalu kredit pajaknya yaitu pajak yang dibayarkan sebagai angsuran pajak 10 juta, maka nilainya adalah 2 miliar dikurangi 250 juta. 2 miliar dikalikan 25% dikalikan 50% dikalikan 2 miliar tadi ya, nilainya adalah 250 juta. Kemudian dikurangi 10 juta, nilainya adalah 240 juta. Jadi 250 juta dikurangi kredit pajaknya 10 juta, maka nilainya adalah 240 juta. 240 jutanya dibagi 12 adalah nilainya 20 juta. Jadi kakak perhatikan untuk badan usaha yang di bawah daripada persero yang modal kerjanya bukan dari pemegang saham atau bukan dari saham dan surat obligasi, tetapi dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk cicilan atau dalam bentuk penggabungan daripada himpunan modal kerja dari beberapa orang yang terhimpun dalam suatu badan usaha. Nah, itu kita dalam hal tersebut mendapatkan keringanan atau kurangan beban pajak lagi sebesar 50%. Nah, karena sebelum pandemi, maka untuk angsuran PPh 25-nya tetap menggunakan tarif 25%. Setelah adanya pandemi, kita lihat di sini bahwasannya kita lihat terjadi perubahan tarifnya adalah 22%. Berarti kita tinggal sesuaikan. Peredaran brutonya 4 miliar, penghasilan netonya 2 miliar, kompensasi kerugiannya tidak ada, penghasilan kena pajaknya adalah 2 miliar, maka PPh-nya menjadi untuk 20%, bukan lagi 25%. Lalu dikalikan dengan pengurang beban pajaknya tadi 50% berdasarkan Undang-Undang Pasal 31E. Ya. Jadi nilainya adalah 220 juta. Lalu dikurangi oleh kredit pajaknya adalah 10 juta, maka dasar pengenaannya adalah 210 juta. Lalu dibagi 12, nilainya adalah 17.500.000. Itu adalah cicilan atau angsuran pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut sebagai PPh pasal 25 yang diberlakukan mulai bulan April. Jadi hitungan perubahan tadi yang tadinya 25% untuk PPh 25 menjadi 22% itu dimulai dari bulan April. Baik rekan mahasiswa semua, semoga ini menjadikan bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita segera menjalani kehidupan normal setelah pandemi itu selesai. Kita berharap segera selesai. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.